Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami tidak bisa berharap kepada dunia. Kami sadar kami tidak bisa berharap kepada siapapun manusia yang ada di dunia ini. Tapi satu-satunya pengharapan kami hanya Yesus Kristus. Kami percaya pada waktu situasi terus berubah, tapi Engkau Tuhan yang setia dan tetap setia. Engkau Tuhan yang layak untuk dipercaya. Terima kasih Tuhan, waktu yang singkat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Seperti Maria melakukan bagian yang terbaik, membuka hati dan memfokuskan pikiran kami sepenuhnya pada isi hati-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh diarahkan, kami butuh dibukakan mata rohani kami, untuk kami boleh menghidupi kehidupan kami semakin lama semakin diubahkan dan menjadi semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, angkat keterbatasan kami, mampukan setiap kami untuk bisa menyerap firman Tuhan dengan baik, jadikan firman Tuhan sesuatu yang sangat menyenangkan dalam kehidupan kami, sehingga firman itu benar-benar bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, sempurnakan ibadah ini, di dalam nama Yesus. Semua yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih pemusik, terima kasih pemuji. Ya, senang sore hari ini bisa ada di kali kedua di tempat ini. Kali ini kita akan belajar tentang tema yang cukup menarik, keluarga ribut versus keluarga rukun, ya. Saya bersama dengan istri saya memang concern di premarital, jadi untuk pasangan-pasangan muda yang mereka mau masuk dalam bahtera rumah tangga, kami fokus di situ, kami konseling mereka sungguh-sungguh di situ, karena kami menganggap menikah itu bukan sekedar karena you suka, I suka, terus kita menikah, enggak seperti itu. Kita harus tahu maknanya, kita harus tahu tujuan ilahinya itu apa, dan enggak cuma sekedar itu saja, kami pun juga banyak melayani konseling dari beberapa kasus, beberapa isu yang terjadi, di mana ketika mereka sudah menikah, ada muncul konflik-konflik yang terjadi, bahkan ada yang paling rekor itu sudah oma opa, ya, tiba-tiba datang curhat sama kami, bahkan sempat tercetus mereka mau pisah aja gitu. Padahal udah oma opa, mau cari apa lagi sebetulnya gitu ya. Tapi anyway, kalau bicara tentang hubungan, sebetulnya kita menyembah Tuhan, di mana Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat mencintai hubungan, setuju? Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mencintai hubungan, sangat menghargai hubungan. Makanya kalau kita mulai bersama-sama perhatikan baik-baik, perintah pertama kali yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi ini perintah yang benar-benar pertama kali diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, tangkap pesannya, ketika sesuatu yang diberikan pertama kali berarti itu fondasi, setuju? Ya, ketika segala sesuatu diberikan pertama kali, ini berarti penting, ini esensi. Nah, kalau pengen tahu perintah pertama kali yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu apa? Kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ini menarik sekali. Dari satu ayat ini kita bisa lihat ada dua perintah yang diberikan kepada manusia, di mana perintah itu diberikan pertama kali kepada manusia. Belum ada perintah-perintah yang lain dituliskan di situ, betul? Ya, belum ada dituliskan perintah-perintah yang lain. Tapi ada satu perintah yang luar biasa, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah itu. Yang kedua, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Jadi perintah yang pertama kali, beranak cuculah dan bertambah banyak. Perintah ini adalah perintah favorit daripada saya dan istri saya. Kenapa seperti itu? Mungkin ada beberapa bapak ibu saya, saudara-saudara yang tahu, Tuhan titipkan dan percayakan di keluarga kami 5 orang anak. Ya, 5 orang anak, 5 orang keturunan, 5 jiwa yang berbeda, itu yang Tuhan titipkan dan percayakan untuk pelayanan kami dan keluarga kami. Jadi ya, ini ayat favorit kami. Bertambah banyak gitu ya. Orang ngomong gini, hari gini masih ada punya anak 5? Ada, saya sama istri saya. Ya, puji Tuhan. Yang muda-muda mungkin bercita-cita pengen punya anak 5, mari kami doakan biar bertambah banyak gitu ya. Nah, dari sini kita lihat, renungkan baik-baik. Ada satu perintah, tapi di balik perintah itu ternyata ada maksud, ada tujuan, ada harapan daripada Tuhan untuk manusia. Di balik perintah ini apa yang bisa kita pelajari? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Usia pernikahan kami baru 25 tahun.
Saya menikah dengan istri saya baru 25 tahun dan akan terus berlangsung. Dan hari ini kami belum punya cucu. Belum punya cucu, ya kan? 25 tahun itu kalau dihitung-hitung singkat atau lama? Lama, betul ya? Lumayan lama, 25 tahun oke lah, lumayan lama itu. Nah, dari sini kita bisa tangkap pesannya. Ternyata ada sebuah kerinduan daripada Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan itu hebat di dalam memulai sebuah hubungan, tapi juga merawat hubungan. Amin. Kenapa? Karena sampai hari ini 25 tahun saya belum punya cucu. Nanti punya cucunya tahun keberapa? Nggak tahu, bisa tahun ke-30, ke-35, kita nggak pernah tahu, betul nggak? Berarti kan semakin lama lagi ya saya bersinggungan dengan istri saya, semakin lama lagi saya hidup bersama dengan istri saya, betul nggak? Permasalahannya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin lama semakin aslinya kelihatan, betul nggak? Ya kan? Semakin lama semakin kelemahannya muncul, betul nggak? Ya kan? Awal-awal pernikahan pasti sepertinya baik-baik saja. Tapi pada waktu setiap hari, setiap saat kita hidup bersama-sama di satu rumah, satu atap, satu kamar, satu ranjang. Yang tadinya kita nggak kira terimanya muncul. Yang tadinya kita nggak ngira ternyata ada gitu loh ya. Kita nggak bisa pungkiri hal itu. Betul? Kita nggak bisa pungkiri. Ada muncul konflik-konflik yang sepertinya itu waktu tahun-tahun pertama belum muncul. Tapi munculnya bisa di tahun ke-20. Seperti oma-opa yang datang kepada kami itu di tahun ke-60. Bayangkan. Ya, sudah 50 tahun lebih pernikahan, sudah mencapai usia apa itu? Emas ya. Pernikahan emas. Hampir mau masuk ke 55. Mau pisah. Bayangkan, mau cari apa lagi gitu loh. Ternyata munculnya masalahnya, isunya itu bukan di tahun-tahun awal. Udah tahun 50 lebih loh baru bisa muncul. Nah, dari sini kita bisa lihat, tangkap pesannya. Untuk kita memulai sebuah hubungan itu ternyata mudah. Tapi merawat hubungan itu sulit. Setuju? Ya kan? Memulai sebuah hubungan itu mudah, tapi merawat yang namanya sebuah hubungan yang sudah dimulai, itu tidak mudah. Karena pasti yang namanya hubungan, ada yang namanya gesekan, yang namanya dalam hubungan, ada yang namanya salah paham, yang namanya dalam hubungan pasti ada yang namanya miskom, ya, miskomunikasi, ketika maksud kita betul, tapi dengan waktu yang kurang tepat, dan cara yang salah, akhirnya beritanya jadi salah. Betul lah. Bisa seperti itu gitu loh. Dan ini terjadi di sekitar kita dan kita alami di keluarga kita juga. Nah, makanya Tuhan rindu ketika Dia kasih perintah kepada manusia, beranak cuculah. Artinya ini, kita harus hebat di dalam sebuah hubungan di mana rentang waktunya itu nggak singkat, nggak 1 hari 2 hari, tapi panjang. Permasalahannya sekali lagi, di waktu yang panjang itu bukan berarti nggak ada masalah. Semakin panjang waktunya, semakin isunya masalahnya banyak, semakin konfliknya banyak, betul lah. Ya kan? Nah, permasalahannya untuk ketika di tengah-tengah perjalanan itu muncul konflik, nggak butuh memulai lagi, tapi butuh yang namanya merawat. Amin. Merawat sebuah hubungan yang sempat rusak, yang sempat pecah, yang sempat konflik, yang sempat bermasalah, itu perlu kita rawat lagi supaya kembali terjalin baik lagi, lebih indah lagi dari sebelumnya. Amin. Nah, dari sini kita bisa tangkap, berarti hubungan di dalam Tuhan, kerukunan di dalam Tuhan, itu penting. Makanya perintah ini diberikan pertama kali. Kenapa? Karena kalau perintah ini yang pertama kali kita hebat, yang kedua nggak sulit. Yaitu apa? Mengelola. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan semua ciptaan Tuhan yang sudah lebih dulu diciptakan. Ini bisa tentang apa? Kita harus jadi pengelola yang baik dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Setuju? Berkuasalah itu artinya kita menguasai, artinya kita mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dan titipkan dalam hidup kita. Nah, permasalahannya kita nggak akan pernah bisa jadi pengelola yang baik sebelum kita belajar untuk mengelola hubungan. Setuju? Saya nggak pernah menjumpai ketika ada orang-orang ada di top level, dia suksesnya luar biasa, dan dia berkata begini, saya bisa mencapai titik yang paling atas ini, sukses ini bukan karena siapa-siapa, nggak ada. Saya nggak butuh siapa-siapa, saya bisa sendirian. Nggak ada. Setiap orang yang sukses selalu butuh orang lain. Setiap orang yang sukses selalu butuh yang namanya tim. Setiap orang yang sukses butuh yang namanya link, butuh yang namanya relasi. Betul nggak, saudara? Nggak mungkin kita bisa sukses sendirian. Artinya apa? Ketika kita dipercayakan yang lebih daripada Tuhan, itu bisa bertahan pada waktu apa? Pada waktu kita bisa merawat hubungan. Amin.
Pada waktu kita bisa mengelola yang namanya hubungan. Kenapa? Sekali lagi, karena kita mencintai Tuhan, karena kita melayani Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan yang kita percaya, ada Tuhan yang sangat mengasihi hubungan. Tuhan yang sangat menghargai hubungan. Bahkan Yesus rela mati atas kayu salib. Salib kan ada horizontal, ada vertikal. Darah yang kudus itu tercurah untuk membasuh dan menyucikan kayu yang horizontal dan vertikal. Artinya apa? Dia sedang mendamaikan hubungan kita yang rusak dengan Bapa di surga, tapi dia juga mendamaikan hubungan kita yang rusak dengan sesama. Ada cara mati yang lain mungkin, tapi dia pilih cara mati yang paling nista, yang paling buruk. Kenapa? Yaitu karena dia rindu supaya hubungan kita dengan Bapa di surga itu dipulihkan. Tapi dia juga rindu ketika kita sudah pulih dengan Bapa di surga, kita pun juga memulihkan hubungan dengan sesama. Artinya kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang mencintai hubungan dan menjaga hubungan sebaik mungkin. Amin. Coba kita lihat. Jadi settingannya Tuhan untuk anak Tuhan itu adalah mencintai kerukunan dan kesatuan. Kerukunan tidak akan pernah terjadi sebelum ada kesatuan. Ya. Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Siapa yang mau berkat Tuhan? Yang lain nggak mau berkat Tuhan? Luar biasa ya. Mau berkat Tuhan ya? Oke. Saya percaya setiap orang Kristen kalau ditanya mau berkat Tuhan pasti angkat tangan paling tinggi. Tapi coba kita lihat dulu yuk. Nanti saya akan bahas di sini. Nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Dengan apa? Rukun. Karena ada banyak orang bisa diam bersama tapi tidak rukun. Betul nggak? Ada banyak orang diam bersama tapi selalu ada asumsi. Diam bersama bisa bersama-sama tapi selalu ada salah paham. Pernikahan itu nggak cuma sekedar bisa hidup bersama. Dalam membangun bahtera rumah tangga, kita itu hidup bekerja sama. Amin. Di dalam bekerja sama itu butuh kerukunan. Dalam hidup bekerja sama itu butuh yang namanya komunikasi yang baik. Betul? Nah lanjut, yuk. Lanjut, selanjutnya, ayat yang kedua, dari Mazmur 133. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga. Kita suka itu. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah apa? Tuhan memerintahkan. Perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan memerintahkan, nggak ada yang bisa menggagalkan. Amin. Kalau Tuhan memerintahkan, tidak ada yang bisa stop, kasih berhenti, nggak bisa. Kalau Tuhan memerintahkan berkat untuk apa? Kehidupan selama-lamanya. Bukankah ini yang kita harapkan di keluarga kita? Setuju? Ya. Tuhan memerintahkan berkat, Tuhan mencurahkan berkat. Nah tadi kan di awal saya tanya, siapa yang mau berkat? Semua angkat tangan, saya juga angkat tangan. Nggak salah, kita mau diberkati, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tapi saya akan luruskan, kalau saya nggak mau berkat Tuhan. Pendeta sesat nih. Baru kali ini kan ketemu pendeta nggak mau berkat Tuhan. Nah kan? Kalau saya nggak mau berkat Tuhan. Coba, yang saya mau apa? Kita baca ayat selanjutnya. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Ini yang saya mau terjadi di keluarga saya. Ini yang saya mau terjadi di pelayanan saya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat. Garis bawah kata sepakat. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan apa? Dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dan ini yang terjadi. Ini yang harus terjadi di keluarga kita. Ayat yang ke-20. Ini yang saya mau. Ayat yang ke-20 katakan apa? Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, tentunya dengan kesepakatan, kerukunan, kesatuan hati, amin. Ini yang keren nih, ini keren banget. Ini yang harusnya kita rindukan. Bukan berkatnya, tapi sumber berkatnya. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow. Kalau berkatnya dicurahkan bisa habis. Betul nggak? Tapi kalau sumber berkatnya bertahta bersemayam di keluarga kita, nggak akan pernah habis. Amin. Tapi kalau sumber kekuatannya, sumber kehidupannya bertahta bersemayam di keluarga kita, mau masalah apapun, mau badai apapun yang terjadi menyerang keluarga kita, pasti kita bisa mampu melaluinya. Amin. Kenapa? Karena sumber kehidupannya. Mazmur 129 ayat yang ke-10 nanti saudara bisa baca di rumah. Firman Tuhan berkata, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya.
Bayangkan, apa itu air bah? Air bah adalah bicara tentang kondisi, satu kondisi tertentu dalam hidup kita di mana di luar kendali manusia. Nggak ada manusia yang bisa kendalikan air bah, betul lah. Nggak ada orang yang bisa mengendalikan badai, nggak ada. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan bersemayam di atas air bah. Artinya apa? Dia pegang kendali untuk setiap masalah dalam hidup kita. Amin. Ketika dia bersemayam, artinya dia hadir di situ, dia bertahta di situ, dia bercengkram di situ. Artinya Tuhan menjadi raja di keluarga kita. Tuhan yang pegang kendali. Di situ katakan Tuhan bersemayam sebagai raja. Kalau bicara raja ada otoritas nggak? Ada otoritas. Ada kuasa nggak? Ada kuasa. Untuk berapa lama? Nggak ada limitnya. Selama-lamanya. Amin. Ini yang harus terjadi. Tuhan bersemayam di keluarga kita. Amin. Tuhan hadir di keluarga kita. Tapi kuncinya satu. Pada waktu apa? 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku. Di dalam kesepakatan. Di dalam kerukunan. Di dalam kesatuan hati. Amin. Wah, coba renungkan baik-baik. Kalau ini terjadi di keluarga kita, kita tidak akan kalah dengan keadaan. Masalah boleh ada. Tantangan boleh terjadi. Tapi kita tahu yang pegang kendali bukan kita. Tuhan yang pasti pegang kendali. Kalau Tuhan yang pegang kendali, saya percaya kita pasti bisa dikuatkan untuk melalui apapun masalah yang ada. Amin. Tapi sekali lagi kuncinya cuma satu. Harus ada kesatuan hati dulu. Amin. Makanya iblis tahu hal ini. Dibuatlah anak-anak Tuhan gak bisa bersatu. Dibuatlah keluarga-keluarga anak Tuhan tercerai-berai. Suami istri hidup bersama tapi gak bekerja sama. Gak bisa di tim yang baik. Karena apa? Selisih pendapat terus. Kenapa? Karena komunikasi yang gak baik. Sepertinya rukun, tapi dalamnya nggak rukun sebetulnya. Ini terjadi di mana-mana. Orang tua dengan anak, mungkin kalau suami istrinya baik-baik saja, yang diserang apa? Orang tua sama anak. Betul nggak? Ya kan? Ada aja masalah antara orang tua dan anak. Kalau mungkin orang tua anak baik, suami istri baik, biasanya apa? Mantu sama mertua. By the way, Adam dan Hawa itu luar biasa ya. Happy banget dia. Karena apa? Nggak punya mertua katanya. Ya kan? Siapa? Ada yang tahu? Nama mertuanya Adam dan Hawa nggak ada ya? Nggak ada. Aduh Pak, Bu, mertua saya mah kukuainya luar biasa. Tahu kukuai ya? Kukuai banget Pak, mentok banget bisa kukuai lah. Nggak bisa di ngertiin terus. Saya harus hidup setiap saat sama model seperti itu Pak. Di situ nggak butuh memulai hubungan, tapi merawat hubungan. Gitu loh. Apakah gak bisa dihadapi? Bisa, asal kita tahu bagaimana caranya. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, makanya selalu iblis berusaha untuk membuat keluarga anak Tuhan tercerai-berai. Sepertinya bersatu, tapi kenyataannya gak bersatu. Ini yang terjadi di mana-mana. Makanya jangan berharap ketika kita gak bisa ada kesatuan dalam keluarga kita berharap doa kita berkuasa. Jangan berharap ketika tidak ada pemulihan hubungan yang sempat rusak di keluarga kita, maka doa kita bisa berkuasa. Kita rindu doa kita berkuasa, betul? Tapi kita nggak pernah memulai kesatuan dalam hidup kita. Loh Pak, apa sangkut pautnya kesatuan dengan doa berkuasa? Coba kita lihat, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ini juga ayat favorit orang Kristen. Orang Kristen aminkan paling kencang banget ketika baca ayat ini, bagian B-nya aja tapi. Bagian B-nya aja. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Supaya kamu sembuh. Nah ini bagian B-nya nih. Ini yang kita paling kencang aminnya. Ini yang paling kita harapkan terjadi untuk setiap kehidupan kita. Doa orang yang apa? Benar bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Oh kita akan aminkan ini kencang banget. Kenapa? Karena ini kita berharap terjadi untuk keluarga kita, untuk doa-doa kita, untuk permohonan kita. Betul nggak? Tapi maaf, jangan di-courting, jangan didiskon ayatnya. Baca ayat bagian A-nya juga. Ini nggak boleh dihilangin gitu. Tapi sering kali kita cuma asal comot aja bagian B-nya aja. Karena kita berharap doa kita berkuasa.
Tapi kenyataannya ketika kita berdoa nggak ada kuasa sama sekali. Kenapa? Karena kita miss bagian A-nya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ketika saling mengaku dosa berarti ada masalah nggak? Ada masalah. Ketika saling mengaku dosa berarti ada konflik nggak? Ada konflik, betul. Ada isu yang sedang terjadi di situ, betul nggak? Ngaku dosa dan saling apa? Mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Ternyata ini kuncinya. Untuk kalau kita rindu supaya doa kita berkuasa, ternyata gini, untuk setiap hubungan yang sempat rusak, kita harus jadi juru damai. Kita harus pulihkan. Kita harus berinisiatif untuk mendamaikan hubungan yang rusak, untuk menjadi juru damai, untuk kita mengadakan pemulihan dari apapun yang sedang terjadi. Ayo kita berlomba-lomba untuk saling mengampuni. Tapi kan yang bermasalah dia, Pak. Ya mulai dia juga loh, Pak. Ada yang datang sini. Saya udah berusaha mengampuni, kan firman Tuhan bilang harus mengampunin kan ya. Iya, saya udah berusaha Pak ngampunin, tapi dia nggak pernah berubah, tambah gila malah. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melepaskan pengampunan buat orang yang nyakitin kita bukan supaya dia berubah. Yang harus berubah itu kita sebetulnya. Amin. Bukan orang itu berubah, enggak. Orang itu mau berubah kayak nggak berubah kayak semakin gila kayak biarin aja. Itu bukan urusan kita. Tapi bagian kita adalah kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan saya percaya apa yang kita tabur itu pastikan kita tuai. Amin. Kita harus berinisiatif gitu. Jangan tunggu dia yang salah ya dia harus datang sama saya dong. No, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita harus saling mengaku dosamu. Artinya berinisiatif untuk mendahului satu dengan yang lainnya. Mengaku dosa itu tidak mudah, betul ya? Ya kan? Kita ngaku dosa sama Tuhan gampang banget. Tuhan nggak kelihatan kan, nggak ada yang dengar. Masalahnya ketika kita harus ngaku sama istri kita, gampang nggak? Gengsi dong, ya kan? Kita harus ngaku sama suami kita, gampang nggak? Susah. Ya, sulit sekali untuk kita bisa ngaku sama orang-orang di sekitar kita, apalagi orang yang paling dekat sama kita. Maka kita paling jago, kita paling pandai pakai topeng. Ketika ada kesalahan bukan diakui, nggak pernah terjadi pemulihan makanya, tapi justru kita tutupi kesalahan kita. Jago bikin impresi itu apa sih? Kesan. Bikin kesan. Pencitraan. Saya percaya jemaat di tempat ini nggak ada yang begitu, semuanya jujur. Apa adanya, haleluya, amin. Coba lihat yang suami istri, saya ngelihat satu dengan yang lainnya. Jangan lihat suami orang, jangan lihat istri orang. Ya, bilang gini, saya tahu siapa orangnya gitu. Ya, jago banget gitu. Kadang-kadang bisa bicara semanis mungkin untuk menutupi kesalahan. Karena apa? Sulit untuk bisa mengakui sebuah kesalahan kok. Gengsi, ya kan? Makanya nggak pernah berkuasalah doanya gitu loh. Firman Tuhan berkata doa orang yang benar itu ketika orang itu sudah sembuh. Sembuh itu pengertian di bahasa alinnya adalah penuh, pulih. Sudah pulih gambar dirinya, pulih hubungannya. Ketika apa? Ada pengakuan dosa dan saling mendoakan. Siapa yang mau rindu hidupnya dipenuhi oleh doa yang berkuasa, amin? Ayo saling ngaku. Amin. Saya tulis seperti ini. Doa yang lahir dari pemulihan dan kesatuan hati sangat besar kuasanya. Amin. Doa yang lahir dari pemulihan dan kesatuan hati sangat besar kuasanya. Permasalahannya, apa yang menjadi kendala? Kok kita gak bisa rukun? Apa sih sebetulnya? Tadi sudah disempat di-spill sama senior pastor kita, Yakobus pasal yang 4 ayat yang pertama. Kita mulai bersama-sama, Yakobus pasal yang 4 ayat yang pertama. Ini masalahnya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang apa? Saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi ternyata simple sih. Ini akar dari segala konflik,
akar dari segala permasalahan, akar dari segala perpecahan dalam sebuah hubungan. Ketika apa? Ketika mengutamakan dan memaksakan keinginan pribadi dalam sebuah hubungan. Artinya pada waktu kita memaksakan ya dan mengutamakan keinginan pribadi, kita nggak pernah peduli sama keinginan orang lain, kita nggak pernah peduli aspirasi dari pasangan kita nggak pernah peduli kehendak daripada suami kita atau istri kita. Yang penting aku. Kalau ditarik satu kata, egois. Itu dia, egois. Itu menjadi akar dari setiap permasalahan di hubungan. Egois. Karena masing-masing merasa punya hak untuk bicara. Ada yang datang sama saya, Pak, saya nggak bisa ngerti cara dia berpikir. Habis itu pasangannya datang lagi sama istri saya juga nggak bisa ngerti cara dia berpikir. Dua-duanya nggak bisa ngerti cara berpikir pasangannya. Kan aneh ya? Gitu loh. Simple sih. Masalahnya kenapa? Karena masing-masing merasa punya hak untuk bicara. Coba renungkan ketika dua-duanya harus bicara, nggak ada yang ngedengerin, bisa ngerti nggak? Stres yang ada. Orang Bandung mah bilang gandeng pisan, berisik. Dua-duanya bicara aja gitu. Ya kan? Gandeng, berisik gitu loh. Akan mencapai tujuan? Nggak akan pernah mencapai tujuan. Betul? Tapi harusnya begini, komunikasi yang baik itu adalah bicara tentang gini. Kita bisa mengkomunikasikan, bisa berbicara di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Karena seringkali mungkin maksudnya baik, tapi waktunya tidak tepat dan cara yang salah, akhirnya yang baik jadi buruk. Betul? Bukan cuma sekedar bisa bicara aja, tapi komunikasi yang baik itu juga siap untuk mendengar. Amin. Siap untuk mendengar. Nah seringkali suami istri pengennya didengar semua. Capek yang ada kan? Nggak ada, maksudnya pengen bicara mulu. Nggak mau siap mendengar gitu loh. Capek gitu loh. Makanya langsung ngomong, suamiku kuai lah. Biniku kuai lah. Nah gitu kan. Langsung kasih label sama pasangan-pasangan kita. No. Bukan seperti itu. Ayo belajarlah untuk kita bisa bukan mengutamakan kehendak kita atau memaksakan keinginan kita, tapi ayo kita belajar untuk justru merendahkan hati kita. Amin. Permasalahannya kenapa kamu gak bisa seperti pasangan kamu? Karena kamu gak berusaha untuk mempelajari pasanganmu. Orang belajar bukan bicara, tapi mendengar. Setuju? Orang belajar bukan bicara, tapi mendengar. Ada di sini yang guru kan ngajar ya. Guru tuh banyak dengar apa banyak bicara? Banyak bicara. Tapi pelajar yang belajar banyak mendengar. Permasalahannya kita semua mau sok jadi guru, tapi nggak pernah mau menjadi belajar. Ini masalahnya. Dan yang kedua, mendengar itu adalah ekspresi kasih sebetulnya. Suami-suami, anak yang suami-suami, kau mengasihi istrimu? Siap untuk mendengarkan istrimu. Aduh Pak, tapi kalau saya kasih waktu buat denger dia Pak, itu kayak radio rusak Pak. Nggak ada juntrungannya, nggak ada stop-stopnya Pak. Itu udah kayak ini deh Pak, udah dari kejadian kronologis pagi sampai sore, sampai malam, begitu saya buka pintu masuk rumah, itu dia bisa cerita kejadian dari pagi, dan semua itu nggak ada penting-pentingnya Pak sebetulnya, dan saya harus dengerin. Kalau saya nggak dengerin, saya sambil balas WA, dia marahnya luar biasa Pak. Ya tapi itu ekspresi kasih loh. Betul? Makanya ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan berkata begini, berserulah, amin, berserulah kepadaku. Dia siap mendengar dan dia akan menjawab, amin. Karena apa? Karena mendengar adalah ekspresi kasih. Saya percaya di semua di tempat ini pasangan-pasangan suka mendengar, amin, ya kan? Nggak merasa harus didengar, maksudnya gitu loh. Memang ada waktunya kita harus didengar, tapi ada saat-saat dalam hidup kita, kita juga harus siap mendengar pasangan kita. Haleluya. Permasalahannya,
bagaimana kita bisa keluar dari ego, supaya ada kerukunan, supaya ada kesepakatan, supaya ada kesatuan hati. Ada kunci yang sederhana, ada formula yang sederhana. Mungkin sering kali kita baca, tapi kita abaikan begitu saja. Yang ternyata kunci ini adalah cara yang sederhana, dari ribuan tahun yang sudah diberikan kepada kita, adalah formula untuk bagaimana cara kita sukses, kita hebat di dalam kehidupan bersama. Dimanapun, keluarga, pekerjaan kita, dalam pelayanan, dimanapun lah. Intinya hidup bersama, bersinggungan dengan orang lain. Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat, mulai ayat yang keempat. Kita mulai bersama-sama. Ini kunci yang sederhana sekali, yang akan kita bawa pulang dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kerukunan yang akan terbangun bukan ribut terus yang terjadi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini yang keren, ayat yang kelima. Hendaklah dalam hidupmu bersama memasukkan, membiasakan, membudayakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya akan terjemahkan supaya tangkap pesannya sederhana. Begini, hendaklah dalam hidup bersama pada waktu kita bersinggungan dengan istri kita, bersinggungan dengan mertua kita, bersinggungan dengan saudara kita, mantu kita mungkin gitu kan. Pokoknya hidup bersamalah. Mungkin teman kerja kita, yang mana orang-orang yang bersinggungan dengan kita hidup bersama itu selalu nggak sepaham dengan kita, betul nggak? Selalu nggak sama kita, betul nggak? Ya kan? Pasti ada salah paham, pasti ada kecewanya, ada sakit hatinya, betul nggak? Pasti ada ngeselinnya, ada bete-betenya. Nah, gini loh, pada waktu kita biasanya menghadapi orang yang bikin bete hati kita, bikin masalah dengan hati kita, mengusik hati kita, bikin kecewa hati kita, biasanya kita pikirin terus kesalahannya, kita pikirin terus kelakuannya. Makanya kalau dipancing dikit, katanya itu ngomongin kamu ya, langsung dicerita panjang lebar sama orang-orang. Kalau perlu seluruh dunia harus tahu, kalau perlu semua orang harus tahu, dia posting statusnya, dia singgung-singgung lewat Instagramnya. Di sini nggak ada yang lebih gitu kok, amin. Di sini nggak punya Instagram kan? Nggak punya ya. Dia di HP-nya pasti Alkitab, dictionary, konkordansi, rohani semua di sini tuh. Nggak ada di TikTok, nggak ada. Nggak tahu istilah keranjang kuning tuh nggak tahu lah, ya kan? Istilah cekot nggak tahu kan? Jadi kalau perlu semua orang harus tahu. Kenapa? Karena di pikirannya penuh dengan kesalahan orang. Betul nggak? Yang dipikirin terus adalah kesalahannya, perbuatannya, tindakannya, nyakitinnya dia. Itu yang dipikirin. Makanya nggak heran tiba-tiba GERD muncul. Tadinya sehat-sehat saja muncul GERD. Tahu GERD ya? Tadinya sehat-sehat saja tiba-tiba hipertensi. Kenapa? Ya kita isi sampah pikiran kita, hati kita juga. Ketika kita ngelihat dia, ketemu sama dia di jalan gitu, langsung keinget, langsung ikat perbuatannya kepada kita dan mulai mengasihani diri sendiri, baperan. Hidup baperan tuh capek. Betul gak? Keingat lagi, sulit untuk mengampuni. Nyimpen masalah, nyimpen kesalahan orang. Orang yang bikin salah sama kita santai-santai aja kan? Santai-santai aja. Kita yang dipikirin terus. Nah, seringkali kita seperti itu. Tapi, ternyata ada kunci sederhana. Hendaklah dalam hidup bersama yang pasti ada masalah, yang pasti ada orang nyakitin kita. Dikasih sederhana. Ketika ketemu orang yang nyakitin kita, jangan berpikir seperti engkau berpikir. Jangan merasa seperti engkau merasa. Tapi berpikirlah tentang kesalahan orang itu seperti Tuhan berpikir tentang orang itu. Amin. Merasalah tentang kesalahan orang itu seperti Tuhan merasa tentang orang yang bermasalah. Perhatikan baik-baik. Kita ini ada hari ini. Semua dulu karena apa? Dulu waktu kita masih dosa, waktu kita masih nista, Tuhan tidak pernah salah berpikir tentang kita. Tuhan tidak pernah merasa jijik dengan kita. Amin. Makanya kita bisa selamat. Makanya kita bisa menerima anugerah dari Tuhan. Kita bisa beribadah hari ini. Kita bisa mengakui dia sebagai Tuhan. Bahkan kita mengakui dia sebagai Bapa. Betul?
Kenapa? Karena dulu waktu kita masih jatuh dalam dosa, kita masih jauh dari Tuhan, Tuhan tetap berpikir tentang kasih untuk kita. Dan Tuhan merasa tetap mengasihi dan menerima kita apa adanya. Dia tidak pernah jijik dengan dosa kita. Betul lah. Saya ini dulu adalah terkenal dengan orang Kristen yang tobat kumat. 7 tahun saya terlibat dengan narkoba, 7 tahun jadi bandar narkoba, 7 tahun saya merusak anak orang, dan saya juga merusak diri saya. Banyak kejadian-kejadian tobat gitu kan, datang sama Tuhan ceritanya. Karena apa? Hampir mati. Koma 30 jam gitu kan ya, gara-gara overdosis. Gara-gara begitu siuman sadar bisa normal lagi, jadi ingat Tuhan. Tapi habis itu balik lagi. Berkali-kali seperti itu. Tapi berkali-kali itu pula Tuhan tetap buka tangannya buat saya. Tuhan tetap terima saya ketika saya bertobat datang kepada Dia sungguh-sungguh. Luar biasa ya. Kenapa? Karena Tuhan berpikir berbeda seperti manusia berpikir. Amin. Makanya belajar berpikir dan merasa seperti Yesus berpikir tentang diri kita. Pada waktu kita hidup bersama menghadapi mungkin orang sahabat kita yang ngeciak kita dari belakang, yang mungkin nyakitin kita. Coba jangan berpikir seperti apa yang kita pikir tentang kesalahan dia. Tapi kalau Tuhan melihat orang seperti itu, apa yang Tuhan pikir tentang orang itu? Amin. Ini kunci. Ini kunci. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi seringkali kita sulit. Kenapa? Ego. Apalagi kalau kita sudah menjadi korban, merasa menjadi korban, kita selalu playing victim. Kita selalu perlu untuk dikasihani, perlu untuk diperhatikan. Gara-gara dia kita jadi begini. Kita selalu cari kambing hitam. Hati-hati, NPD itu. Tahu NPD ya? Narcissistic Personality Disorder. Ya kan? Dan sekarang orang bangga lagi. Ya kan? Orang bangga. Declare NPD akut nih. Lagi kena mental nih. NPD. Keren aja kan istilah NPD. Tahu nggak sih aslinya itu apa? Gila. Itu gila. Itu jiwa yang terganggu. Playing victim gitu kan, supaya orang berpusat, berfokus perhatiannya kepada dia. Kenapa? Aku pernah disakiti sama satu orang itu. Kenapa? Karena dia mikirin tentang kelakuannya dia terus, dia merasa tentang kelakuannya dia terus. Capek hidupnya kan, baperan. Jadi sulit untuk bisa berdamai, sulit untuk bisa melepaskan pengampunan. Hidupnya penuh dan terus bawa sampah dalam hati dan pikirannya. Capek. Kenapa? Ego. Sombong. Dia yang salah, dia dong yang datang sama saya. Ngerti maksudnya ya? Dia yang bikin masalah, dia yang harus merendahkan hati ke saya. Hati-hati. Itu akan menjadi sumber masalah dalam hidup kita ke depannya. Kita saat ini ada produk kasihnya Tuhan. Amin. Tidak pernah saya dapat jumpai ayat yang berkata, bertobatlah baru datang kepada Tuhan. Tapi yang luar biasa, sejak kita masih dalam dosa, tangan Tuhan sudah terbuka buat kita. Dan selalu terbuka buat kita. Amin. Ini luar biasa. Lanjut, baca selanjutnya, Filipi pasal yang kedua. Ini kuncinya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya ayat yang ke-6, Filipi 2 ayat yang ke-6, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus apa? Dipertahankan. Perhatikan baik, yang harus dipertahankan, tapi harus dilepaskan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya garis bawahi, simple kok, kerendahan hati. Amin. Kalau Yesus gak merendahkan dirinya, menanggalkan kelahiannya, gak pernah bisa mencapai di kayu salib. Untuk dia bisa mencapai di kayu salib, dia harus menanggalkan keilahiannya. Dia harus merendahkan dirinya. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Ketika dia merendahkan dirinya, ketika dia menanggalkan keilahiannya, kita selamat. Betul? Kita selamat. Coba bayangkan kalau dia masih menganggap dia sebagai anak Allah. Ketika dia disiksa, dia masih pakai kuasa surga.
nggak akan pernah dia merasakan yang namanya sakitnya manusia. Betul? Makanya ingat ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa bernegosiasi sama Bapa di surga, kalau boleh, lalukanlah cawan daripadaku. Betul? Kenapa? Karena dia tahu akan menghadapi masa yang paling sulit, di mana dia harus hadapi itu bukan sebagai anak Allah, tapi 100% manusia biasa seperti saudara dan saya. Sakit banget. Tapi dia lepaskan itu. Dia merendahkan hatinya sama seperti kita. Saya tulis seperti ini. Kerendahan hati adalah solusi yang terbaik untuk setiap konflik di kehidupan kita. Amin. Amin. Kadang itu yang menghancurkan hidup kita bukan orang yang memusuhi kita. Kadang yang menghancurkan hidup kita itu adalah siapa? Egonya kita. Egonya kita. Saya sama istri saya punya jargon yang terus kami saling mengingatkan satu dengan yang lain di keluarga kami. Ketika ada masalah, apapun masalah itu terlepas dari siapa yang bikin masalah. Jangan cepat bereaksi, tapi belajarlah tepat merespon. Amin. Jangan cepat bereaksi, tapi belajarlah tepat merespon. Reaksi lahir dari spontanitas dan emosi. Tapi respon bicara dari pengendalian diri. Lahir daripada menahan diri. Lahir daripada merendahkan hati. Pikirkan baik-baik. Pengen bicara, tapi tahan dulu. Karena kadang-kadang apa yang harus kita bicarakan tidak selalu harus dibicarakan. Amin. Maka terciptalah kerukunan di dalam keluarga kita. Saya berdoa sungguh-sungguh itu terjadi di keluarga tempat ini. Akan terus mengalami bukan sekedar diperintahkan berkat Tuhan dicurahkan. Tapi yang luar biasa, Tuhan bersemayam. Tuhan bertahta di keluarga kita. Dia pegang kendali untuk setiap masalah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja. Lanjutkan karya-Mu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat untuk setiap jemaat-Mu tempat ini dalam nama Yesus. Berkati setiap keluarga yang ada Tuhan. Kalau ada perselisihan, Kau sumber pemulihan. Kau berikan hati yang penuh dengan kasih. Satu dengan yang lain saling berlomba-lomba untuk menjadi peacemaker. Untuk mereka menjadi juru damai. Apapun masalahnya kami percaya tetap ada solusi yang terbaik daripada Tuhan. Pada waktu kami mau saling merendahkan hati kami satu dengan yang lainnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan.